Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi PKN. Kali ini kita akan belajar bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, kita harus tahu dulu apa makna beragam. Beragam itu artinya adalah sesuatu yang terdiri banyak hal. Sesuatu yang terdiri dari berbagai hal yang berbeda, itu beragam. Lawan kata beragam adalah seragam. Jadi kalau hari ini sampean menggunakan baju pramuka lengkap dengan hasduk, peci hitam, blawus kabeh, itu namanya seragam. Tetapi kalau hari di sebelah kita ada yang memakai sarung hijau, kuning, biru, kemejanya ada hitam, merah dan lain sebagainya, itu namanya beragam. Jadi seragam itu adalah sesuatu yang sama, sedangkan beragam adalah sesuatu yang berbeda. Nah, dalam konteks Indonesia, kita merupakan negara yang memiliki keberagaman. Kita merupakan negara yang memiliki berbagai nilai yang berbeda. Mulai dari suku bangsa, adat istiadat, bahasa saja. Bahasa saja juga berbeda. Bahasa Jawa, Mas, bahasa Jawa, Jawa Timuran dengan Jawa Barat itu sudah berbeda. Kalau Jawa Barat, ya, kalau Jawa sini, misalkan mreneo, ke sini itu mreneo. Tapi kalau dalam bahasa Jawa Barat atau bahasa Sunda, kadieu. Ya, kadieu. Sampean kok lah ngundang temannya di pondok, sini, kali-kali menggunakan bahasa Sunda, kadieu, gitu ya. Itu namanya ke sini. Itu belum termasuk bahasa lainnya, bahasa daerah lainnya seperti bahasa Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Pemalang, bahasanya ngapak. Orang ngapak, orang kepenak gitu ya. Itu bahasa ngapak. Nah, itu dalam Jawa sendiri. Belum termasuk Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Maka bisa disimpulkan bahwa negara kita merupakan negara yang terdiri dari beragam budaya, beragam adat istiadat, beragam bahasa, bahkan beragam karakter manusia. Ono menungso sing karaktere pulit ya ono, menungso sing karaktere lumo ya ono. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa mengapa atau faktor apa yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Faktor apa yang menyebabkan negara kesatuan kita itu beragam? Coba dilihat halaman 57. Ya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu apa? Yang pertama adalah kondisi wilayah atau kondisi strategis wilayah Indonesia. Indonesia itu negara yang sangat strategis, terletak di benua mana? Asia, diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, membentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa Indonesia ini adalah negara yang masyarakatnya beragam. Kenapa? Karena lokasinya yang strategis sehingga Indonesia mudah berinteraksi dengan masyarakat dari luar negeri, masyarakat internasional, begitu. Kemudian faktor yang kedua, mengapa negara Indonesia atau masyarakat Indonesia beragam? Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Sekarang coba kita sama-sama mengingat pulau yang ada di Indonesia. Pulau yang besar, coba apa saja? Satu adalah paling besar mana? Paling besar Pulau Kalimantan. Pulau terbesar di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Kemudian ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Papua, ada Jawa, ada Nusa Tenggara, ada Bali, ada Madura. Itu pulau yang besar, Mas. Bagaimana kalau pulau kecil di Indonesia? Ada enggak? Banyak. Contoh misalkan di pesisir pantai utara saja. Ada Pulau Marongan, ada Pulau Gede di Rembang, ada pulau apalagi itu yang ada pulau di daerah Kaliori. Sampean tahu daerah Kaliori? Di Rembang itu ada sebuah pulau kecil ke utara,
jika laut surut, pulau itu bisa dilewati melalui jalan darat. Jadi koyok ceritane Nabi Musa, pulau itu membelah, kayak ada jalan setapak kita bisa dilewati tanpa menggunakan perahu. Dari daratan Kaliori menuju pulau itu kita berjalan kaki, ada. Ya, itu salah satu gambaran negara kita adalah negara kepulauan. Ini menjadi faktor kedua mengapa Indonesia itu merupakan negara dengan masyarakat yang beragam. Itu ya, karena pulaunya banyak sehingga jauh-jauh, sehingga perbedaan itu ada dari sisi bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Ya, saya ceritakan dulu di Pulau Kalimantan, zaman dulu di suku pedalaman ada adat yang namanya berburu kepala manusia. Pada waktu itu ada, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai sebuah tradisi pada waktu itu. Jika dikaitkan dengan sekarang, tentu tradisi tersebut melanggar aturan. Makanya tradisi itu diubah sedikit menjadi bukan kepala manusia lagi, tetapi kepala kerbau. Itu ya. Kemudian faktor keberagaman masyarakat Indonesia yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Indonesia termasuk negara yang memiliki alam lengkap. 1 pegunungan, 2 lautan, yang ketiga adalah persawahan. Jadi gunung kita juga banyak. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung aktif terbanyak. Gunung berapi aktif terbanyak. Termasuk Gunung Merapi. Gunung paling aktif di dunia itu Gunung Merapi. Yang berada di Magelang. Ya, Gunung Merapi. Kemudian laut kita, panjang pantai kita, Mas. Panjang pantai secara akumulasi, secara keseluruhan itu terpanjang nomor 2 sedunia. Panjang pantai kita. Sehingga jangan heran ketika Indonesia menjadi salah satu negara penghasil garam terbesar, karena memang memiliki kekayaan alam berupa laut. Termasuk mestinya dari sektor perikanan, Indonesia juga berpotensi merajai pasar dunia. Itu nggih, dari sisi perbedaan kondisi alam. Kemudian faktor yang keempat dari keberagaman masyarakat Indonesia adalah kondisi transportasi dan komunikasi. Sampean kalau di sini, Mas, kalau di sini menggunakan HP, menelpon, kemudian video call mungkin bisa. Tetapi kalau di daerah pedalaman, Mas, belum tentu bisa. Jadi kalau di daerah pedalaman itu untuk mengakses komunikasi digital, ada gambarnya, ada suaranya, itu sulit. Jangankan komunikasi seperti itu, nonton TV aja sulit karena tidak ada sinyal. Kondisi ini yang membuat keberagaman masyarakat Indonesia. Contoh misalkan wong kutho, nah ini wong kutho, orang kota karena dibantu akses transportasi dan komunikasi mudah, ya, dia melek teknologi. Saiki ono TikTok, dia melu TikTok, ya, video TikTok tahu sampean? Tahu ya. Saiki wong pedalaman ning nggone Sumatera misalkan atau di Papua yang tidak terakses komunikasi, kira-kira ngerti video TikTok enggak? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Ini yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi perubahan sebagai dampak globalisasi, kadangkala ada sekelompok masyarakat yang tidak menerima. Saya ceritakan di daerah istri saya, di daerah lereng pegunungan Pemalang, ada satu kelompok masyarakat yang bersikukuh, ya. Ada satu kelompok masyarakat yang bersikukuh menghindari barang-barang modern. Jadi dia istilahnya tidak begitu akrab dengan produk-produk modernisasi seperti misalkan televisi dan lain sebagainya. Ada sekelompok masyarakat seperti itu. Ya, hal seperti itu yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir, penyebab keberagaman tentu adalah ilmu
ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentu berbeda. Ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia. Itu ya. Jadi ada 6 mengapa keberagaman masyarakat Indonesia itu terjadi, dan itu menjadi faktor pendukung dari keberagaman masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.